to the Executive Board, Roundtable for Sustainable Palm Oil, Swiss dan Kuala Lumpur. Beliau juga adalah Chairman of the Board of Trustee dari Borneo Orangutan Survival Foundation dan juga advisor dan juga commissioners on poultry, sugar, palm oil, and rubber companies in Indonesia. Dan sejak tahun 2005 sampai dengan saat ini, beliau juga adalah profesor atau guru besar di IPB di Agribusiness. Beliau juga adalah Chairman of the Board of Trustee of Food and Agribusiness Center atau FAC Jakarta. Dan beliau pun pernah menjabat sebagai Chairman of the Board of Advisor for the Nation Executive Board Indonesia Union of Church Jakarta. Baiklah, untuk tidak membuang waktu lebih banyak, kami persilakan kepada Profesor Dr. Insinyur Bungaran Saragih untuk bisa berbagi pada kita di siang hari ini. Kami persilakan, Profesor Bungaran. Terima kasih, Dia. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Jakarta Consulting Group yang meminta saya untuk berbicara pada sore hari ini. Pada waktu itu saya bersemangat dan saya setuju. Namun belakangan saya sadar bahwa judul yang diminta kepada saya agak jauh dari bidang saya. Saya memang student of Economic Development Studies dan diminta berbicara mengenai economic diplomacy. Ada kaitan, tetapi bidang yang sama sekali berbeda. Vocabulary-nya juga berbeda. Cara berpikirnya juga berbeda. Ditambah lagi dengan situasi COVID sekarang ini, saya kurang bisa punya akses yang banyak terhadap informasi yang ada hubungannya dengan ekonomi diplomasi ini. Tadi Pak Susanto, rupanya Jakarta Consulting Group sudah ada bukunya mengenai ekonomi diplomasi, tidak dikirim kepada saya. Ya, tetapi tidak apa-apa. Nah, ini kan kita sharing ini demi kemajuan bangsa kita dan negara kita dan kemajuan industri yang sangat penting di negeri kita. Oleh karena itu saya harus sampai kepada draft catatan ini. Draft catatan. Nanti akan saya share kepada Jakarta Consulting Group kalau catatannya sudah diperbaiki. Jadi catatan tentang diplomasi ekonomi sawit masa mendatang. Dekat-dekat dengan judul yang diminta oleh panitia. Bapak dan ibu-ibu sekalian, jika kita mau membahas mengenai diplomasi ekonomi, harus kita mulai dengan pengertian diplomasi ekonomi itu sendiri. Setiap ahli memiliki pengertian sendiri-sendiri. Namun saya ingin membuat pengertian saya sendiri untuk mempermudah presentasi dan pembahasan kita. Yang saya mengerti diplomasi ekonomi menyangkut semua keputusan, semua kebijakan, dan aksi yang dilakukan oleh suatu bangsa dan negara untuk memanfaatkan keunggulan komparatifnya dalam perdagangan internasional. Saya dengan pengertian ini nanti diskusi saya juga ke arah itu. Dalam pengertian ini diplomasi ekonomi itu dilakukan oleh seluruh stakeholder bangsa. Pemerintah
dunia usaha, NGO, tadi sudah dikatakan oleh Pak Susanto. Sedangkan diplomasi yang dilakukan oleh perwakilan kita di luar negeri, yang dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri, kendati sangat penting, namun hanyalah suatu komponen dari diplomasi ekonomi nasional tadi. Diplomasi para perwakilan luar negeri kita akan bisa efektif dan efisien apabila aksi perwakilan tersebut dapat menerjemahkan dan memperjuangkan keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan dan regulasi yang tidak hanya dibuat oleh pemerintah, tetapi juga dunia usaha, NGO, asosiasi, organisasi, dan lain-lain. Jadi memang dalam kacamata saya, perwakilan luar negeri hanyalah perpanjangan tangan dari diplomasi ekonomi nasional untuk semua para pelaku tadi. Untuk melihat diplomasi ekonomi yang akan datang, khususnya di bidang sawit, kita harus melihat bagaimana perkembangan dari industri sawit kita selama ini. Dan bagaimana interaksinya dengan diplomasi ekonomi, dengan konsep yang, dengan definisi yang saya katakan tadi. Demikian juga dengan diplomasi ekonomi masa lalu, perlu dilihat sebagai pijakan untuk diplomasi yang akan datang. Bicara mengenai industri sawit, dengan diplomasinya dalam perspektif studi pembangunan, dengan demikian studi pembangunan dengan perspektif makro dan jangka panjang. Kalau perspektif bisnis lain lagi, perspektif politik juga lain lagi. Tapi dalam studi pembangunan ekonomi, kita pakai perspektif yang makro dan jangka panjang. Barangkali nanti Tumanggor akan ngomong mengenai jangka pendek dan jangka menengah, karena itu dari kacamata bisnis, dari kacamata they cannot live in the long run, gitu. They have to survive in the short run dan the medium run. Menurut pendapat saya, diplomasi sawit kita selama ini cukup berhasil. Nanti Pak Tumanggor tidak akan setuju, Pak Joko tidak akan setuju bagaimana mereka sulitnya. Karena perspektifnya adalah sektoral, kemudian jangka pendek tadi itu. Saya ini dalam perspektif jangka panjang dan makro. Dalam perspektif jangka panjang dan makro itu, diplomasi ekonomi sawit cukup berhasil dan menurut pendapat saya dapat menjadi contoh atau model buat pengembangan industri lain di bidang pertanian seperti karet, gula, coklat, dan lain-lain itu. Bahkan mungkin model diplomasi ekonomi sawit kita ini berguna juga di bidang yang non pertanian, non agribisnis. Nanti baja mungkin juga ada gunanya. Hal ini dapat dilihat dari posisi industri sawit kita yang telah bertumbuh menjadi raja dunia. Raja dunia dalam produksi dan perdagangan sawit dan menguasai pangsa pasar minyak nabati terbesar di dunia. Nggak sadar kita
Karena kita terlalu banyak komplain selalu sama diri kita. Kita mengolok-olok diri kita. Kita tahu-tahu kita sudah raja dunia yang ditakuti oleh orang lain. Di bidang sawit. Bukan di bidang baja. Bukan di bidang kapal terbang. Status terbesar di dunia ini telah kita peroleh sejak tahun 2006 yang lalu. Hingga saat ini dan semakin mantap. Selain itu, industri sawit juga telah menjadi industri strategis nasional. Strategis dalam pengertian apabila terjadi dalam goncangan industri sawit saat ini, juga masa ke depan, akan mempunyai dampak yang besar terhadap perekonomian nasional. Sumber devisa, penyerapan tenaga kerja, penanggulangan kemiskinan, menambah pendapatan, pembangunan wilayah, dan lain-lain itu. Jadi, pemain dunia number one dan juga peranan penting dalam perekonomian nasional. Belum pernah ada suatu industri kita di dalam negeri, dalam sejarah Republik, yang pernah mendapat status ini. Dan saya melihat ini bagian daripada sukses diplomasi ekonomi di bidang sawit. Ini perspektifnya development studies loh, bukan pengusaha ini. Development studies. Sejarah industri sawit dan diplomasi ekonomi di dalamnya sudah cukup panjang. Dimulai dari introduksi sawit ke Indonesia pada akhir abad ke-19 dan bertumbuh menjadi sistem perkebunan sejak awal abad ke-20. Yaitu pada masa penjajahan. Dan pada masa itu hingga akhir masa penjajahan. Sekalipun hanya terkonsentrasi di wilayah Sumatera bagian utara, sekarang Provinsi Sumatera Utara dan Aceh, industri sawit nasional telah menjadi produsen dan eksportir sawit terbesar di dunia pada saat itu. Udah pernah kita jadi pemain dunia juga di bidang sawit ini. Memang pada masa penjajahan diplomasi ekonomi ditujukan untuk kepentingan pemerintah kolonial. Namun setelah masa kemerdekaan dilanjutkan dengan masa revolusi, di mana diplomasi ekonomi menjadi longgar dan lebih mengutamakan kepada diplomasi politik. Suatu keputusan politik penting pada masa after kemerdekaan adalah nasionalisasi perusahaan asing, termasuk di dalamnya perkebunan sawit. Ini di masa Orde Lama lain. Nasionalisasi itu adalah penuh dengan diplomasi ekonomi di situ. Bagaimana negara yang baru merdeka meyakinkan dirinya bisa menasionalisasi. Nampaknya aman-aman aja pada saat itu. Di samping karena nasionalisasi itu, karena adanya pergolakan daerah mengakibatkan industri sawit nasional menjadi terhambat perkembangannya, bahkan menurun hingga masa Orde Baru yang lalu. Nasionalisasi dan pergerakan daerah membuat menurun performanya. Akibatnya, industri sawit nasional menjadi terhambat perkembangannya, bahkan menurun sampai masa Orde Baru. Jika sebelum masa kemerdekaan
Indonesia adalah produsen dan eksportir sawit terbesar, maka pada masa revolusi posisi nomor 1 dunia secara lambat laun diambil over oleh negara tetangga kita, yakni Malaysia. Dia tidak mengalami apa yang kita alami. Pada masa Orde Baru, Malaysia telah menjadi produsen dan eksportir terbesar di dunia, mengambil over dari Indonesia. Dan Indonesia hanya menjadi nomor 2 dengan volume dan nilai jauh di belakang Malaysia sewaktu Orde Baru. Perubahan yang mendasar dari masa revolusi ke masa Orde Baru adalah perubahan dari diplomasi politik menjadi diplomasi ekonomi. Suatu keputusan penting pada permulaan Orde Baru di bidang sawit adalah denasionalisasi perkebunan sawit di Indonesia. Sewaktu Orde Lama itu dinasionalisasi, di Orde Baru itu denasionalisasi. Perkebunan sawit yang dimiliki oleh Belanda diambil alih oleh pemerintah dalam bentuk perusahaan perkebunan negara dengan kompensasi. Dan kebun-kebun non-Belanda dikembalikan kepada pemilik aslinya. Ada dari Inggris, ada dari Belgia, ada dari Jerman, ada dari Amerika, dan banyak lagi yang kecil-kecil. Tapi itu yang besar-besar. Jadi denasionalisasi adalah peristiwa diplomasi ekonomi yang penting. Karena dengan denasionalisasi, masalahnya bukan hanya mengekspor, tapi masalahnya adalah bagaimana mengundang pengusaha asing dan investasi asing untuk pengembangan industri ini. Selanjutnya, para pengusaha nasional juga melihat kesempatan bisnis yang besar di bidang sawit. Untuk mengakomodir keinginan ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan pengembangan perkebunan besar sawit nasional (PBSN). Hal ini menjadi dorongan baru untuk pengembangan sawit di dalam negeri. Dorongan yang luar biasa. Pada masa itu perkebunan secara keseluruhan termasuk perkebunan sawit mendapat kritik yang sangat kuat karena perkebunan dituduh merupakan sisa-sisa kolonial dan rakyat khususnya para petani tidak mendapat kesempatan dari sistem perkebunan tersebut. Sehingga dalam diplomasi ekonomi diambil keputusan untuk pengembangan perkebunan inti rakyat atau PIR. Ini bentuk kemitraan antara perusahaan negara, perusahaan swasta, nasional, dan asing untuk bekerja sama dengan para petani. Jadi mulai ditunjukkan bahwa perkebunan itu adalah sudah inklusif. Bukan lagi melulu korporasi besar yang merupakan sisa-sisa dari kolonial. Dengan inklusi ini, diharapkan investasi menjadi datang lebih besar, khususnya dari Bank Dunia dan ADB. Pada mulanya mereka membantu, tapi belakangan Bank Dunia dan ADB mengundurkan diri karena alasan competition antara sawit dengan soybean. Ini harus dicatat. Namun dengan konsep PIR itu, maka perusahaan besar menjadi punya tempat yang lebih aman, yang lebih tenang untuk berinisiatif dan hidup bersama-sama dan bangkit bersama-sama dengan rakyat. Kalau
konsep PIR tidak dihadirkan pada saat itu, barangkali sejarahnya tidak seperti sekarang dengan sawit kita. Tapi ini juga Pak Susanto, ini adalah alat kita untuk berdiplomasi ke luar negeri. Bahwa industri sawit, bisnis sawit adalah juga bisnisnya rakyat. Rakyat kecil. Dalam benaknya orang Eropa dan orang Amerika sana, sawit itu adalah miliknya konglomerat saja. Ini salah satu penyebabnya kenapa NGO internasional sangat anti kepada sawit kita. Sesudah kita jelaskan, mereka mulai mengerti. Belakangan PIR dikembangkan lagi dengan pengembangan transmigrasi yang disebut dengan PIR Trans. Ini dengan konsep PIR Trans ini dimungkinkan untuk ekspansi areal yang lebih luas lagi. Kayak provinsi-provinsi di luar provinsi Sumatera Utara dan Aceh. Dengan pengembangan PIR dan PIR Trans ini yang disupport oleh pengusaha, PTPN, dan swasta asing dan nasional, maka berkembanglah sangat cepat sawit kita di Indonesia. Satu hal perlu dicatat, PIR Trans sangat membantu menyelamatkan program transmigrasi nasional. Dan transmigrasi menolong pengembangan sawit juga. Pada masa Orde Baru, perkembangan sawit kita cukup pesat. Namun Indonesia tetap pada posisi nomor 2 dalam produksi dan perdagangan sawit dunia. Pada masa sesudah Orde Baru, yakni reformasi, ekspansi sawit Indonesia semakin dipercepat dengan 2 kebijakan penting. Yang pertama adalah kebijakan mengenai nilai tukar rupiah. Yang dulunya fixed exchange rate sewaktu Orde Baru, dan masa reformasi berubah menjadi flexible exchange rate. Secara tiba-tiba industri sawit nasional menjadi jauh lebih menguntungkan. Masih saya ingat itu tahun-tahun 2000-an itu, harga sawit dalam rupiah menjadi 4 kali sampai 5 kali lipat. Itu artinya untungnya luar biasa. Hal itu menjadi pendorong untuk pengembangan sawit yang luar biasa, khususnya swasta nasional dan asing. Entah bagaimana PTPN-nya nggak bisa bergerak, tapi swasta asing dan swasta nasional mengambil kesempatan itu dan mengajak rakyat dalam bentuk PIR untuk mengambil kesempatan itu. Dan tidak ketinggalan juga para petani kita makin lebih tertarik untuk berkebun sawit. Sejak masa reformasi, pertumbuhan baru perkebunan sawit lebih pesat justru terjadi karena petani rakyat, petani sawit rakyat. Dan petani sawit rakyat di luar kemitraan, di luar PIR. Dengan petani non kemitraan ini, petani ikut dalam perkebunan sawit, sifat inklusif sistem perkebunan semakin diperluas. Kedua, pada masa reformasi, kebijakan pelaksanaan ekonomi daerah pada tingkat 2. Dulu semua pusat dengan adanya undang-undang otonomi daerah sesudah reformasi
maka keputusan mengenai pertanian dan juga menyangkut izin-izin ditransfer dari pusat ke daerah, ke kabupaten. Hal ini juga yang menyebabkan mempercepat proses akselerasi perkembangan areal sawit di Indonesia. Ya, memang izinnya juga banyak juga yang mungkin Saudara Gamal tahu itu. Bagaimana bupati itu kasih izin begitu toh. Hutan juga dikasih gitu toh. Pengusahanya juga nggak peduli. Pokoknya saya ada suratnya gitu toh. Ini yang menjadi masalah juga belakangan toh. Banyak juga pengusaha yang rakus. Tidak tahu aturan. Apalagi kalau biasa membangun real estate gitu toh. Dipikir seperti itu membangun perkebunan. Tapi banyak pengusaha yang bagus, makanya kita menjadi nomor 1 dunia seperti sekarang. Dan dengan perkembangan yang pesat tersebut, kritik terhadap sawit Indonesia oleh dunia internasional menjadi semakin menguat, khususnya dengan tuduhan lingkungan dan masalah sosial. Dengan akselerasi yang terjadi, maka pada tahun 2006 seperti saya katakan tadi, Indonesia mendapatkan statusnya kembali. Tahun 2000 mendapatkan statusnya kembali. Tidak hanya sebagai produsen dan eksportir sawit terbesar di dunia, tetapi juga menguasai pangsa pasar terbesar minyak nabati dunia. Pada masa sebelum 2006, diplomasi internasional mengenai sawit lebih banyak dipimpin oleh pihak Malaysia, pemerintahnya dan pengusahanya. Tapi dengan status Indonesia yang baru, maka kepemimpinan itu secara lamban harus datang dari Indonesia. Salah satu alasannya kritik dunia terhadap perkembangan perkebunan sawit lebih banyak diarahkan kepada Indonesia. Karena dia mengganggu kepentingannya kompetitor kita dan tuduhannya karena perubahan yang cepat menyebabkan kerusakan lingkungan dan sosial. Tuduhannya tuduhannya kita tidak setuju itu. Itu dipakai tuduhan. Pertumbuhan produksi dan ekspor sawit Indonesia yang cepat kadang-kala belakangan sesudah masa reformasi ini menciptakan situasi oversupply dalam pasar internasional yang mengakibatkan harga turun, yang merugikan para pelaku. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di Malaysia sebagai dua produsen terbesar. Sehubungan dengan ini, maka kerjasama antara Malaysia dan Indonesia dalam diplomasi sawit semakin diperkuat. Dan kepemimpinan serta inisiatif seharusnya beralih dari pihak Malaysia ke Indonesia. Karena Indonesia tidak hanya produsen terbesar, tapi Indonesia sekarang bisa menjadi konsumer terbesar di dunia. Dengan demikian, dia bisa mengatur ataupun mempengaruhi supply dan demand secara bersama-sama. Yang itu tidak dimiliki oleh Malaysia. Oleh karena itu, kepemimpinan Indonesia sangat diharapkan pada masa yang akan datang untuk menyelamatkan industri ini. Untunglah pemerintah Indonesia bersama-sama dengan pemerintah Malaysia sepakat untuk membentuk organisasi kelapa sawit, yakni Council of Palm Oil Production Country. Ini sebenarnya lebih kuat dari OPEC ini. Karena 80% suplai dunia ada di dua negeri ini. Pak Prof. Ya. Waktu 5 menit lagi Pak Prof, mohon maaf. Oh, bisa. Sudah mau selesai. Terima kasih. Menjadi pertanyaan, kenapa industri sawit Indonesia bisa berkembang begitu cepat? Dan bagaimana hubungan dengan diplomasi sawit pada masa lalu? Sangat sulit untuk melihat hubungan sebab akibat antara perkembangan perkebunan kelapa sawit dengan diplomasi yang dijalankan selama ini dengan menggunakan kacamata ilmiah. Namun secara kasual saya melihat
bahwa keberhasilan pengembangan sawit selama ini merupakan kontribusi dari diplomasi ekonomi yang kita anut sejak Orde Baru sampai pada masa reformasi ini. Sawit bisa bertumbuh dengan cepat karena diplomasi ekonomi kita berhasil merubah keunggulan komparatif sawit menjadi keunggulan kompetitif secara berkelanjutan. Ini alasan industri sawit nasional pada saat yang sama berada pada pasar minyak nabati dunia yang bertumbuh besar dan cepat. Jadi kemampuan suplainya besar, kebetulan ada demand juga yang bertumbuh sangat besar. Demand yang bertumbuh ini tidak hanya pada pasar tradisional negara-negara industri maju, tapi juga negara-negara yang sedang berkembang menjadi konsumer utama. Kalau dulu obsesinya ke Eropa dan ke Amerika, kalau sekarang justru adalah ke India, ke China, dan juga ke negara-negara berkembang yang lain. Dan yang paling besar justru adalah Indonesia. Jadi perkembangan industri sawit nasional merupakan respons terhadap pertumbuhan konsumsi yang besar dan cepat di seluruh dunia. Konversi keunggulan komparatif menjadi kompetitif banyak disumbang oleh diplomasi ekonomi yang bersifat responsif terhadap perubahan. Fleksibel dalam penyesuaian dan secara konsisten memperbaiki diri. Diplomasi demikianlah yang telah membawa prestasi industri sawit nasional yang efektif dan berkelanjutan. Kendati pun di sana-sini prosesnya gemuruh, jangka pendek dan jangka menengah, yang berakibat terjadinya inefisiensi dan kritik yang luar biasa. Diplomasi ekonomi sawit selama ini dengan semua keberhasilannya dan kekurangannya dapat menjadi model diplomasi ekonomi pertanian dan pangan dengan penyesuaian di sana sini. Menurut berbagai studi, permintaan terhadap minyak nabati dunia masih terus berkembang dan bertumbuh, terutama di negara-negara yang sedang berkembang. Namun pada pihak lain, kritik terhadap minyak sawit dunia, khususnya Indonesia, terus semakin gencar, terutama tuntutan untuk keberlanjutan yang semakin keras. Selain itu, persaingan yang tidak fair dalam bentuk black campaign terus dilancarkan oleh para produsen minyak nabati non sawit, khususnya dari negara-negara maju. Oleh karena itu, untuk masa yang akan datang, diplomasi ekonomi sawit kita harus ditingkatkan, diperbaiki, dan modelnya diperbanyak dengan apa yang diusulkan oleh Pak Sutanto tadi itu, di mana public diplomasi menjadi lebih diperbanyak. Kendati pun government diplomasi, government economic diplomasi juga tidak bisa ketinggalan. Ada beberapa hal yang perlu saya usulkan untuk masa yang akan datang. Tolong Pak Gamal ya, tinggal mungkin 2 menit lagi. Pertama, kita perlu memelihara dan meningkatkan competitive advantage sawit kita melalui perbaikan produksi, produktivitas, dan kualitas tanpa merusak lingkungan. Tanpa merusak lingkungan. Kedua, memperbaiki image sawit kita di mata konsumen, khususnya di negara-negara yang berkembang. Karena di situ pasar kita yang paling besar yang akan datang. Ya, bikinlah diplomasi dengan Eropa, dengan Amerika. Mereka itu, kalau saya lihat dari data, walaupun mereka ribut itu, tetapi permintaannya masih meningkat setiap tahun itu. Rupanya yang ribut itu adalah sekelompok kecil, tapi sekelompok besar itu masih membutuhkan produk sawit kita karena yang kompetitif tadi itu.
Image apa yang perlu diperbaiki? Image mengenai produk yang kualitasnya bagus dan competitive price. Image yang kedua, bagaimana kita menunjukkan bahwa secara lambat laun dan pasti kita melakukan usaha-usaha untuk perbaikan lingkungan, untuk adopt sustainability. Kita punya ISPO, perbaiki itu. Tapi kalau ISPO tidak diperbaiki, itu menjadi bahan cemoohan dan ejekan dari negara lain kepada kita. Ya, kau punya standar, tapi lama sekali baru 30%. Kalau kita bikin ISPO serius. Dan perbaiki itu. Menurut pendapat saya, ISPO itu menggunakan konsep yang kurang tepat. Dia memakai konsep absolute sustainability. Ini yang sustainable, yang tidak sustainable, yang tidak mencapai ini, dia tidak sustainable. Menurut pendapat saya, kita harus promote ide bukan absolute sustainability, tapi relative sustainability. Sawit kita lebih baik dari soybean, dari yang lain-lain. Dan sawit kita sekarang sudah lebih baik dari tahun kemarin. Dan akan lebih baik lagi tahun yang akan datang. Dan coba bandingkan siapa yang bisa seperti itu. Kita ofensif, tapi dengan konsep absolute sustainability, kita itu jadi disalahkan kan? Hanya 30% yang bisa, 70% tidak. Karena standar dan kriteria yang kita pakai adalah salah. Itu menjadi pekerjaan rumah kita menurut pendapat saya. Yang ketiga, kantor-kantor perwakilan kita di luar negeri, khususnya di pasar utama ekspor sawit di negara-negara berkembang, perlu diperkuat kemampuan personil, pengetahuan dan sumber daya mereka untuk menjadi juru bicara, fasilitator, promotor sawit nasional, membantu usaha-usaha dalam negeri seperti yang inisiatif dari Jakarta Consulting Group ini. Yang keempat, perlu memperbaiki komunikasi dan koordinasi para pelaku diplomasi sawit kita. yakni antara instansi pemerintah di pusat, instansi pemerintah di daerah, dunia usaha, para petani, LSM, asosiasi-asosiasi di bidang sawit, serta para peneliti dan akademisi. Gemuruh kita itu adalah sering karena di sini. Dan kadang-kadang juga gemuruh kita itu dipakai oleh dunia luar untuk attacking kita. Untuk attacking kita. Kesulitan berbicara antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Kesulitan antara Kementerian Pertanian dan Kehutanan. Pertanian dan Kehutanan dengan Kementerian Keuangan. Itu. Ini semuanya membuat kita menjadi kelihatan gemuruh. Dan ini sering dipakai orang lain untuk attacking sawit kita. Kenapa terjadi seperti itu? Kenapa koordinasi menjadi sulit? Karena data yang akurat dan up to date sering tidak tersedia. Coba aja lihat statistik sawit kita. Kalau ini tidak kita perbaiki, maka kita akan berbeda pendapat. Dan tidak hanya itu, bukan hanya soal data, tapi perspektif dan interest dari para pelaku diplomasi kita, pengusaha, antar pengusaha, dengan NGO, dengan peneliti, dan lain-lain, sering tidak bisa sepakat. Tidak bisa sepakat. Jangankan itu, antar pengusaha juga bisa terjadi seperti itu. Kalau kita mau mempertahankan posisi sawit kita, nasional dan internasional, dan mengembangkannya pada masa yang akan datang,
maka koordinasi ini dalam konsep Indonesia Incorporated barangkali menjadi sangat penting sekali. Bukan barangkali, pasti menjadi sangat penting sekali. Pasti menjadi sangat penting sekali. Kelima, dirasakan sudah masanya dibentuk suatu pusat koordinasi. Pusat koordinasi antar pelaku yang mempunyai otoritas kuat dan juga didukung oleh think tank yang kuat, konsultan yang kuat. Itu saya setuju yang dibilang oleh Pak Sutanto tadi itu. Ini masih missing kita. Ini masih missing kita. Kita punya banyak think tank center. Kita banyak pusat studi. Banyak institusi-institusi, asosiasi-asosiasi. Tapi sering justru tidak sepaham satu sama lain. Maka kita mengalami kesulitan. Tapi untungnya dengan semua kesulitan itu, tetap kita jadi nomor 1. Saya juga jadi heran ya, kok bisa nomor 1 dengan gemuruh yang seperti ini begitu. Itu bukan development study yang mempelajari itu, mungkin ahli budaya yang mempelajari itu, memberikan advice kepada apa sebenarnya sih yang terjadi di sawit kita ini. Ya, tapi yang jelas karena tadi bisa menjadi kompetitif dan kemudian untungnya lumayan. Barangkali relatif lebih bagus dari komoditi yang lain di pertanian. Dengan pusat koordinasi sawit yang kuat dan punya otoritas, diplomasi ekonomi sawit Indonesia akan diperkuat. Dengan demikian Indonesia akan mampu mempertahankan posisinya sebagai produsen dan eksportir minyak nabati terbesar di dunia. Dan sawit akan memberikan sumbangan yang lebih besar untuk kemajuan perekonomian nasional. Satu hal lagi yang perlu saya ingatkan, diplomasi ekonomi sawit ini harus merupakan bagian dari diplomasi ekonomi dan politik nasional. Nggak bisa kita hanya lihat sawit. Dan kalau kita mau negosiasi keluar juga, Indonesia tidak hanya dilihat sebagai sawit. Oleh karena itu, diplomasi ekonomi sawit harus menjadi bagian yang integral dari diplomasi Indonesia, ekonomi Indonesia secara keseluruhan, baik untuk pertanian dan pangan dan non pertanian. Terima kasih. Terima kasih Pak